A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Ya, kita masih bab bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti atau ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjadikan ya, yang kita kemarin sudah haji ya di ayat-ayat yang sebelumnya, nah kita sampai di ayat wa ayatul lahumul lail. Dan di antara tanda-tanda wa ayatul lahum, tanda-tanda lahum bagi manusia, tanda-tanda kebesarannya Allah lahum bagi manusia alladzina al-lailu, yaitu malam, naslahu minhun nahar, yang menghapuskan siang. Faidahum muzlimun, maka kalian faidahum muzlimun, maka kalian pada waktu malam itu dalam keadaan gelap. Artinya ayadullu ala qudratina wa wahdaniyatina anna nangza'ul yaum minal lail fihim dakhiluna ya fi dhulumat. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan malam. Yang malam ini kemudian naslahu minhun nahar, yang menghapuskan siang. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nazla'ul yaum minal lail, memulai hari itu dari malam. Ya. Di malam dulu baru siang. Wa ayatul lahumul lail, menciptakan malam baru siang. Nah, kalender Hijriah itu kan ya malam dulu. Tanggalnya ya kalau misalnya hari ini, nanti malam tanggal berapa? Sudah tanggal 30. Ya, di malam dulu. Kemudian malam itu digantikan oleh siang dengan terbitnya matahari. Ya. Faida taghorbatis syamsu diwa maknahu yadhabu bin nahar. Artinya maknanya itu malam itu kemudian dihapuskan dengan siang. Ketika siang datang, matahari muncul, maka malam selesai. Wa taji'u bil lail. Maka dari sinilah wadzalika annal aslah ya dzulmah. Wahan wan naharu dakhilun alaiha. Maka di sini menunjukkan bahwa yang asli adalah malam, kemudian malam itu dihapuskan oleh siang ketika matahari muncul. Maka dari sini juga diketahui bahwa fa'ulima min hadza annal laila aslun wan naharu far'un. Maka diketahui bahwa aslinya itu ya malam, adapun siang ini adalah cabang daripada hari. Jadi bukan siangnya tapi malamnya. Maka fa'inqila, apabila dikatakan sekarang al-lailu afdal am nahar, sekarang utama mana kira-kira malam dengan siang itu? Maka al-jawabu al-lailu afdalun, karena jawabannya adalah malam itu lebih utama, yang lebih utama daripada siang. Kenapa? Li'annahu khuliqa minal jannah wan naharu minan nar. Jadi unsur daripada malam itu dari surga dan siang itu dari neraka. Maka di dalam ya, yang menguatkan lagi
ya, menguatkan bagaimana keutamaan malam dan siang itu, kejadian-kejadian istimewa itu terjadi pada malam hari, ya, itu terjadi pada malam hari. Maka datang li'annahu warada fil asari anna fil jannati nuron. Ini kejadiannya malam, ya, kejadian malam dan kejadian siang, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan cahaya di surga, wa dzulmatun wa jumi'a wa jama'allahu dzulmatul jannah fa khuliqa minhal lail. Jadi kalau kenapa kok lebih utama daripada malam daripada siang adalah li'anna laila, ya, li'anna naharu fan naharu adapun siang itu mahalul maksiat, itu tempatnya maksiat, wal lailu adapun malam itu mahalul istighfari, itu tempatnya orang beristighfar kepada Allah, ya, wan nadamatu dan tempat penyesalan yang mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bangun malam, makanya lebih utama sholat malam itu lebih utama daripada sholat di siang hari, ya. Maka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, ini malam, makanya dianjurkan itu bangun malam untuk sholat malam, bukan sholat siang. Ketika dilakukan pada malam hari, ya, ketika dilakukan pada malam hari itu lebih utama sholat yang dilakukan malam hari daripada siang hari. Wal lailu yasturul uyuba, dan malam itu menutup keburukan, wan naharu yakshiful uyub, sedangkan siang hari itu membuka keburukan. Di malam hari itu memang sebenarnya untuk apa? Untuk aktivitas berduaannya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau siang itu aktivitas kita, ya, aktivitas kita untuk mencari ma'isyah, ya. Jadi wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu untuk istirahat, ya, untuk istirahatnya kita, ya, istirahat tidur juga. Terus pertengahan malam, kalau pertiga malam bangun malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya itu wa ja'alnan nahara ma'asya, Allah jadikan siang itu untuk beraktivitas. Jadi fal lailu sayrul asyikin ilallahi, malam itu adalah tempat mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau malam itu tempat mengadu kita kepada Allah, lebih khusyuk. Nah, dulu malam itu juga begitu. Kalau dulu kita masih apa ya, ingat mungkin sebelum ada HP yang sedemikian kayak kita sekarang itu, kalau malam nelpon itu kan apa, lebih murah, ya, lebih murah, nggak kena roaming, ya. Tapi kalau kita siang hari, ya, ini yang menandakan bahwa malam itu lebih utama daripada siang. Dan dikatakan wan naharu suku ahli dunya, siang itu pasarnya ahli dunia. Itu tadi untuk mencari urusan dunia, siang itu aktivitas, ya. Walaupun pasar kita juga ternyata malam, ya kan. Ya, artinya sebenarnya itu siang itu memang untuk aktivitas urusan dunia. Dan walailu sukun ahlul akhirah, dan malam itu adalah pasarnya, ya, untuk urusan akhirat. Transaksinya untuk urusan akhirat itu malam hari, di malam hari. Amma alimta anna Ibrahim alaihissalam, ya. Apakah engkau enggak tahu pada kesempatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
di mana mendapatkan kemuliaan itu pada waktu malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Kemudian apalagi yang terjadi malam hari? Wa sami'atil malaikatu sutu tasbihi Yunus alaihissalam fi batnil huti fil laili, dan didengarnya tobatnya, pembacaan tasbihnya Nabi Yunus dalam perut ikan, ya, itu pada malam hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fanata fil dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kejadian-kejadian yang terjadi pada malam hari. Wa Musa, dan Nabi Musa alaihissalam, kana fi Jabal Turi Sina sakronun min mahabbatillahi ta'ala. Demikian yang terjadi kepada Nabi Musa karena begitu gandrungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Turi Sin. Itu kejadiannya pada malam hari. Wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balagha manzilata rafiqati wa hiya qaba qausaini fil lail, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam hari, yaitu ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terjadinya Isra dan Mi'raj juga pada waktu malam hari, ya. Tidak hanya itu, kejadian turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi juga pada malam hari. Maka malam ini lebih utamanya lagi pendekatannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, idza dhahaba sulusani minal lail yanzilu malakun biidznillah ta'ala. Ketika sudah hilang 1/2 malam, jadi tersisa berarti berapa? 1/3 malam yang terakhir, yang zilu malakun, maka turunlah malaikat biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila sama'id dunya, ke langit dunia, fayusihu, maka mereka berteriak, wa yaqulu, mereka berkata, hal min sahibin hajatin, apakah ada hari ini yang memiliki hajat? Wa hadzal waktu, dan inilah waktu, waktu qabulil hajah, yaitu waktu diterimanya hajat, segala kebutuhan. Barang siapa yang meminta hajatnya, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Jadi pada 1/3 malam yang terakhir itu malaikat rahmat, malaikat rahmahnya turun ke langit dunia untuk mengabulkan, membawa doanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, doa yang dipanjatkan, hajat-hajat yang diinginkan oleh hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan. Wa qala, sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum qiyamal lail fa innahu adatus salihin al mutaqaddimina min qablikum. Ya, seharusnya bagi kalian, alaikum, maka sebaiknya bagi kalian biqiyamil laili, untuk sholat malam, fa innahu adatus sholihin, karena itu menjadi kebiasaannya orang-orang soleh, al mutaqaddimina, yang terdahulu, min qablikum, sebelum kalian. Jadi ini kemuliaan daripada malam hari dibanding pada siang hari. Ya, siang hari ya baik, sholat ya baik, tapi tidak seperti keutamanya kalau dilakukan pada waktu malam hari. Jadi ini maksud daripada ayat ataupun wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar,
di mana malam itu dihapuskan oleh siang. Jadi asli kejadian itu adalah malam hari, maka keutamaannya itu lebih utama malam daripada siang, karena pada malam hari tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Ya. Selain Allah menciptakan malam dan siang, wal qamar, Allah menciptakan rembulan. Qaddarnahu, yang Allah sudah menetapkan manazila, tempatnya, hatta ada kal urjunil qadim, sehingga kembali bulan itu menjadi seperti pelepah, seperti apa ini, mancungnya kurma. Artinya dari muncul kecil kemudian besar tambah besar, sempurna pada tanggal 14, 15 ya, 14, 15, 16, nanti akan kembali mengecil lagi sehingga kembali seperti asal mulanya. Nah, ini juga kita bagi orang-orang yang mau bertafakur, ya, bertafakur, mengagumi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, kok bisa begitu ya, gitu. Ya. Jadi dari kecil menjadi bulat kecil-kecil lagi, kembali ke asal, terus hilang, kembali lagi kecil terus, gitu ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, dan bagi matahari yang bagilah antudrikal qamar, demikian perputaran matahari dan bumi dan rembulan ini tidak bertabrakan, jadi saling beriringan, tidak bertemu. Seandainya bertemu, wallahu alam, taqabbalallahu minna wa minkum, ya udah kiamat, ya. Ai la yadkhulun naharu 'alal lail qabla qidaihi bal huma yata'aqabani, ya. Jadi antara malam dan siang tidak bercampur, tetapi mereka saling bergantian, berurutan, bergantian terus, ya. Wala yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi, maka mereka tidak datang, matahari, bulan tidak datang sebelum waktunya. Wala yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar, dan tidak keliru waktunya rembulan muncul dan matahari ikut muncul, tidak. Fajaz tama'a, apabila mereka berdua, ya, mereka matahari dan bulan kok muncul bersamaan itu, ya, atroka kulan wahidin sahibahu qamatil qiyamah, maka terjadilah kiamat. Ya, ini kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Walal lailu sabiqun nahar, demikian juga Allah, ya, demikian juga itu berurutan antara malam dan siang, tidak saling mendahului. Wa kullun fi falaki yasbahun, demikianlah, ya, setiap sesuatu itu pada edaran yang sudah begitu teraturnya. Yasbahuna, mereka berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal peredarannya cakrawala, peredarannya bumi, langit, bumi, bulan dan matahari ini, ya, muter terus tapi nggak bertabrakan. Ini kalau bukan Allah tidak bisa, ya, tidak bisa. Kita yang motor, mobil saja di jalan sudah lebar begitu, masih tiap hari tabrakan, ya, ada kecelakaan. Nah, ini yang berputar terus tiap saat ini, tapi tidak terjadi tabrakan. Padahal di dalam riwayat wa'lam anna azama syamsi, sesungguhnya besarnya matahari itu mi'ata wa sab'una misla azmil ardi, besarnya matahari itu banding dengan bumi itu lipatnya 170 kali lipat besarnya bumi. Oh, ini, ya, ini di sini kalau menurut orang yang peneliti, ya, nggak tahu, ya. Wa azmul qamari sab'una misla azmil ardi, adapun
rembulan itu besarnya sab'una, itu 70 kali lipat besarnya bumi. Ini terus berputar dan tidak saling bertabrakan. Ini kalau bukan kuasanya Allah ya tidak bisa. Di wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Nah ini keterangannya sudah beda ya. Jadi inilah kita di dalam surah Yasin ini kita diajak untuk berpikir, diajak untuk bertafakkur atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kita mengagumi Allah, semakin kita ya melekat keimanan kita kepada Allah, semakin yakin atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ayat-ayat kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ini masih ayat-ayat, masih tanda-tanda kebesarannya Allah, untuk supaya apa? Supaya kita ya lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Shadaqallahul azim. Sampai di sini kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.